amin. Al-Jum'atu 'alal a'ma. Jamaah salat subuh dan majelis ilmu Masjid Al-Hijrah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita semua sudah paham bahwa di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, baik itu akidah Islam, lebih-lebih syariat Islam, banyak terdapat perbedaan-perbedaan kesimpulan baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan sejak generasi awal, sejak masa sahabat radhiyallahu anhum, berbeda menyimpulkan ayat ataupun hadis itu sudah terjadi. Yang boleh jadi hal itu harus kita syukuri, sebab dengan terjadinya hal itu sejak masa Rasulullah, semestinya kita sudah tahu bagaimana menyikapi perbedaan kesimpulan yang terjadi di dalam Islam. Karena Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana menyikapi perbedaan kesimpulan di antara sahabat-sahabat beliau. Mengetahui adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam Islam bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, dengan tujuan supaya kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain, supaya kita mudah bersikap bahwa ini kesimpulan yang aku yakini, adapun kamu punya keyakinan berbeda, silahkan. Lebih-lebih kalau dengan memahami adanya perbedaan pendapat ini, kita selanjutnya terhindar dari parahnya mengkafirkan saudara muslim kita karena berbeda dengan kita. Hanya karena berbeda sampai kita memvonis si anu kafir. Ini yang sangat berbahaya. Karena sejak awal Rasulullah sudah berikan peringatan hal ini. Padahal kita tahu pada masa itu, pada masa Rasul masih hidup, belum terjadi seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain. Ketika Rasulullah masih hidup, belum terjadi, belum ada seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain. Tapi ternyata peringatan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh hampir seluruh ulama hadis. Rasulullah menegaskan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wa fi riwayatin li muslimin in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Siapa saja yang berkata kepada saudara muslimnya, dia sebut saudara muslimnya wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya, baik yang menuduh atau yang dituduh, benar-benar sudah kafir. Versi Imam Muslim, in kana kama qala, jika yang dituduh kafir itu memang kafir dalam pandangan Allah, nggak ada masalah. Tapi jika tidak, raja'at alaih, kekafiran itu kembali kepada yang menuduh. Nah, dengan memahami adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat, kita akan lebih tahu, oh ini cuma berbeda kesimpulan saja. Dia pun ada dalil sahihnya sebagaimana aku ada dalil sahihnya.
Ketika kita sudah kaji, pendapat kita ya pendapat orang lain yang berbeda dari kita kaji, ternyata nggak ada dalil sahihnya. Semua dalil sahih mengarah pada kesimpulan yang kita pilih. Bisa jadi saudara kita yang punya pandangan berbeda, dalil sahih ini belum sampai atau belum dia ketahui, sehingga dia punya kesimpulan seperti itu. Andaikan ini yang terjadi, sudah tentu dengan cara terbaik harus kita beritahukan. Boleh jadi dengan cara kita tanya, kamu ikut pandangan yang seperti itu, boleh tahu dalilnya mana, dasarnya apa. Ketika dia nggak tahu, kita kasih tahu dalil kita ini. Sepengetahuan saya nggak ada dalil sahih untuk pendapat seperti itu. Ketika selanjutnya dia mau ikut, ya syukur, enggak ya sudah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini salah satu manfaat kita mengetahui adanya perbedaan pendapat. Kalau ada gara-gara belajar ini, belajar fikih ikhtilaf, aku jadi bingung, ini kesimpulan yang perlu diluruskan. Kenapa harus bingung? Apa yang sudah kita yakini dan kita ketahui dalilnya sahih, mantap yakini. Bahwa ada yang berbeda, itu urusan lain, urusan dia. Termasuk di antara yang ada perbedaan berkaitan dengan sholat Jum'ah, apakah seseorang yang tunanetra wajib sholat Jumat atau tidak? Seseorang yang pandangan matanya nggak berfungsi, tunanetra, wajib sholat Jumat atau tidak? Ini termasuk salah satu yang ada perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama qadiman wa hadisan fihi, hal wajaba alaihi hudurul jum'ati amla. Para ulama sejak generasi awal dulu, salafus soleh terus sampai saat ini, masih ada perbedaan pendapat di antara beliau-beliau, apakah seseorang yang tunanetra wajib menghadiri sholat Jumat atau tidak. Al-a'ma ibn wajada qa'idan mutabarri'an aw bi ujratil misli wa huwa wajiduha lazimatul jumu'ah. Ada yang berpandangan orang tunanetra, jika ada yang menuntun dia, baik yang menuntun itu karena baik hati atau dia bayaran, dan si tunanetra ini punya untuk membayarnya, dia wajib berangkat sholat Jumat. Wa illa fala tajibu alaih. Jika tidak ada yang menuntun dia, memandu dia untuk sampai ke masjid, maka dia tidak wajib. Hakadha atlaqahul musannifu wal jumhur. Ini pandangan mayoritas ulama. Wa mimman qala bihadza Malik wa Ahmad wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Dawud. Pandangan ini disampaikan oleh Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga dua murid utama Imam Abu Hanifah. Jadi tunanetra, kalau ada orang yang memandu dia, menuntun dia untuk datang ke masjid, baik orang itu sukarela atau bayaran, dan si tunanetra ini punya duit untuk membayar dia, wajib berangkat sholat Jumat. Ini pandangan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain sebagainya. Sedang pandangan ulama madhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i, wa qala al-Qadhi Husain wal Mutawalli talzimuhu in ahsanal masya bil asa bila qaidin. Tunanetra wajib sholat Jumat jika dia bisa berjalan dengan tongkat dan dia aman sampai ke masjid.
Tidak harus ada yang memandu. Hadza tafsilu madhabina. Ini detail pandangan ulama madhab Syafi'i. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad, tunanetra wajib sholat Jumat kalau ada yang menuntun. Baik yang menuntun itu sukarela atau bayaran. Madhab Syafi'i dengan tongkat bisa jalan sendiri pun wajib. Waqala Abu Hanifah, sedang ulama madhab Hanafi Imam Abu Hanifah langsung berpandangan la tajibu, tunanetra enggak wajib sholat Jumat. Dari 4 madhab terdapat bagi 3 pandangan. Madhab Maliki, madhab Hambali satu suara, madhab Syafi'i berbeda, madhab Hanafi berbeda. Pandangan-pandangan lain yang muncul belakangan pasti sudah ada di salah satu dari 3 pandangan ini. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad, tunanetra wajib sholat Jumat kalau ada yang nuntun. Baik yang nuntun itu sukarela atau bayaran. Madhab Syafi'i nggak ada yang nuntun, dengan tongkat dia bisa sampai ke masjid, wajib sholat Jumat. Imam Abu Hanifah madhab Hanafi, tunanetra mutlak tidak wajib sholat Jumat. Dari semua pembicaraan itu muaranya ada dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim 1518 dan Imam An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, pernah seseorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun a'ma, orang itu tunanetra. Seorang tunanetra, sahabat tunanetra menghadap Nabi. Enggak disebutkan di hadis ini siapa sahabat itu. Bahkan ada salah satu muadzin Rasul tunanetra, Abu Mahdurah radhiyallahu an. Seorang sahabat tunanetra datang menghadap pada Nabi. Faqala, seraya si sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ilal masjidi. Aku tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunku untuk berangkat ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisalahu. Sahabat ini menghadap Rasul, tujuan awalnya minta diberi dispensasi. Fayusalli fi baitihi, minta diberi dispensasi untuk sholat di rumah saja, tidak ke masjid. Farukhisalahu, spontan Rasul berikan dispensasi itu. Ya, kamu boleh sholat di rumah. Falamma walla, sedetik berikutnya ketika sahabat ini berbalik arah mau pulang, da'ahu, dipanggil oleh Rasul. Faqala, Rasul tanya dia, hal tasma'un nida'a bis shalah, dari rumahmu kamu dengar enggak panggilan sholat, suara azan? Faqala, sahabat ini jawab, na'am, ya Rasul, aku dengar. Qala, lantas Rasul pun berkata, fa'ajib, kalau begitu datangi panggilan azan itu. Ini bersifat umum, baik ke masjid untuk sholat Jumu'ah atau sholat berjamaah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 1518 dan Imam An-Nasa'i.
Pada mulanya sahabat ini ngomong, aku nggak punya penuntun yang mengantarkan aku sampai ke masjid. Tapi jawaban Rasul, kamu dengar azan nggak? Dengar, kamu datangi. Walaupun nggak ada yang menuntun kamu. Dari 3 pandangan tadi, saya rasa pandangan Imam Asy-Syafi'i lebih mendekati teks hadis ini. Walaupun nggak ada yang nuntun, ketika dia bisa jalan sendiri dengan tongkat, wajib. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ulama belakangan saya nukilkan pandangan-pandangan beliau berkaitan dengan hal ini ada di fatwa MUI-nya Arab Saudi, Lajnah Daimah, di pembahasan tentang wajibnya sholat Jumu'ah dan sholat berjamaah bagi orang yang lanjut usia. Pertanyaan yang ketiga di kitab itu ada di halaman 1776. Kata seorang penanya kepada MUI Arab Saudi, walidi rajulun ta'inun fis sinni wa yanqusuhu sam' wal basar. Orang tuaku sudah lanjut usianya, pendengaran dan penglihatannya sudah berkurang. Fahal tajibu alaihi salatul jum'ati wal jamaah? Apakah dia wajib sholat Jum'ah dan sholat berjamaah? Jadi umumnya ulama Arab Saudi berpandangan sholat berjamaah untuk sholat wajib, wajib. Sebagaimana pandangan ulama madhab Hambali. Tadi saya kemukakan bahwa pandangan-pandangan yang muncul belakangan yakin sudah tercover oleh salah satu dari 4 madhab. Termasuk saudara-saudara kita yang secara resmi tidak bermadhab, seperti Muhammadiyah. Fatwa-fatwa majelis tarjih Muhammadiyah pasti sudah ada di salah satu dari 4 madhab. Ulama-ulama Arab Saudi pandangannya berkaitan dengan salat berjamaah wajib, itu pandangan ulama mazhab Hambali. Nah, ketika beliau ditanya, orang tuaku sudah lanjut usia, pendengaran dan penglihatannya sudah berkurang, apakah dia wajib sholat Jumu'ah dan sholat berjamaah? Ilman annahu yusalli munfaridan. Walaupun dia sebetulnya sudah rutin selalu sholat sendiri di rumah. Jawaban ulama-ulama Lajnah Daimah, fa idza kana waliduka kama dzakarta wa wajada min nafsihi quwwatun 'alal huduri ilal masjidi wa wajada qa'idan wajaba 'alaihi dhihabu ilaihi li sholatil jumu'ati. Jika ayahmu seperti yang kamu sebutkan itu sudah tua, pendengaran penglihatannya sudah berkurang, tapi dalam dirinya ada kekuatan untuk menghadiri masjid, dan ada orang yang menuntun dia, maka dia wajib ke masjid. Pandangan ini lebih mirip pandangan madhab Maliki dan Hambali. Ada yang nuntun, punya semangat, kekuatan untuk berangkat, fisiknya kuat untuk berangkat ke masjid, dan ada yang nuntun. Kalau kita kembali ke hadis tadi, di hadis tadi Rasul nggak sebut-sebut ada yang nuntun, pokoknya kamu dengar azan berangkat. Imam Syafi'i cuma menambahkan dengan tongkat, dengar azan dengan tongkat bisa sampai ke masjid sendiri, wajib berangkat. Ketika ada yang nonton sudah tentu lebih lagi, lebih wajib.
Jadi jika orang tuamu secara fisik kuat untuk ke masjid dan ada yang nuntun, dia wajib berangkat ke masjid, baik untuk sholat Jumat atau untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Wa in dha'ufa, jika secara fisik dia lemah, biki barisinnihi, baik karena memang sudah lanjut usia, fisiknya sudah lemah, jalan sebentar udah ngos-ngosan misal, auli adamil qaidi, atau karena nggak ada yang menuntun, rukhisalahu fit takhallufi 'anil jama'ati wal jumu'ati, maka dia berhak mendapatkan dispensasi untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Fasalla fi baitihi, dia cukup sholat di rumah. Dalil yang ditambahkan oleh ulama-ulama Arab Saudi, At-Taghabun ayat 16. Di sana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, al-ayah. Maka kalian semua laksanakan ketakwaan kepada Allah, termasuk salat Jumat, termasuk salat wajib berjamaah, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Sudah tentu ayat ini tidak boleh terlalu mudah kita pakai. Kan kata Allah, laksanakan ketakwaan semampu kamu. Aku nggak mampu puasa, nggak puasa. Aku nggak mampu ke masjid, nggak ke masjid. Yang pasti memaksa-maksakan diri untuk melaksanakan perintah Allah yang selanjutnya menjadikan dia lebih payah fisiknya, itu masuk kategori boleh menggunakan ayat ini. Melaksanakan ibadah, jangankan yang wajib, sunnah saja, atau jangankan yang sunnah, wajib pun dengan maksa-maksain diri itu nggak boleh. Tapi ingat, kategori memaksakan diri bukan masing-masing pribadi yang nentuin. Ketika dia paksakan diri puasa, selanjutnya kesehatannya jadi drastis menurun, dia boleh untuk tidak puasa. Itu satu contoh pandangan ulama belakangan, ulama Arab Saudi, yang ternyata pandangan-pandangannya berkaitan dengan tunanetra dan sholat Jumat sudah tercover oleh pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun dari 4 madhab, Maliki dan Hambali sependapat, Syafi'i beda, Hanafi beda, saya rasa yang lebih mendekati teks hadis pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tunanetra, dia dengar adzan, dia bisa berangkat sendiri dengan tongkat, wajib.